Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semua? Semoga harinya menyenangkan. Selamat pagi. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas mungkin bisa dipimpin untuk baca doa. Ya, baik Pak. Oke, pada teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya teman-teman serta didik? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan di tengah cuaca yang tengah pancaroba ini. Untuk selanjutnya, teman-teman juga bisa mengisi link presensi kehadiran yang saya akan kirim di kolom chat ya nanti. Nah, mungkin selanjutnya sih kita sedikit berbicara tentang ke materi langsung ya, teman-teman. Nah, sebelum ke materi, saya harapkan juga peserta didik sekalian untuk menyiapkan dirinya untuk mempersiapkan diri secara psikologi maupun untuk mempersiapkan peralatan, alat tulis, dan lain-lainnya untuk melaksanakan pembelajaran di hari ini. Nah, sebelum langsung ke materi, tentunya saya akan sedikit memberikan prolog ya tentang kenapa sih sebetulnya peserta didik sekalian harus belajar tentang peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara yang baik, tentunya teman-teman peserta didik pun harus memahami apa itu peraturan perundang-undangan, apa saja peraturan perundang-undangan, dan bagaimana hierarkinya, dan kenapa peraturan perundang-undangan ada di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, semoga dengan mempelajari materi memaknai peraturan perundang-undangan, teman-teman bisa melaksanakan dan bisa lebih menghargai hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, saya akan sedikit kasih gambaran teman-teman tentang apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kawan-kawan ini adalah untuk bisa peserta didik diharapkan mampu menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu yang kedua ini menjelaskan bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya juga yang ketiga yaitu bagaimana teman-teman diharapkan mampu memberikan contoh sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung saja ke materi ya. Dan saya harapkan teman-teman untuk aktif dalam pembelajaran kali ini gitu ya.
untuk bisa tanya langsung ketika saya menjelaskan maupun nanti ketika sesi tanya jawab. Nah, sebelum langsung ke materi, saya harapkan teman-teman bisa untuk mencari dulu baik itu dari buku, dari koran, dari majalah tentang apa sih peraturan perundang-undangan di Indonesia itu. Mungkin saya beri waktu 2 menit ya kepada teman-teman peserta didik untuk bisa membaca terlebih dahulu. Ya, saya persilahkan. Nah, ya teman-teman peserta didik, karena waktunya sudah, selanjutnya kita langsung saja. Saya akan jelaskan belajar apa kita hari ini gitu ya. Yaitu yang pertama terkait dengan makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lalu nanti dilanjutkan dengan bagaimana proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga bagaimana sikap perilaku kita sebagai warga negara gitu ya. Nah, yang pertama juga kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan bagaimana makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan nasional? Menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memiliki pengertian bahwa peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dari pengertian ini, apakah teman-teman bisa paham dari pengertian ini? Ya, mungkin semoga bisa dipahami juga oleh teman-teman ya, bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah peraturan tertulis yang memuat norma hukum gitu ya. Dan itu mengikat baik secara eksternal ke masyarakat maupun lembaga negara dan pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang juga di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan ini ada. Yang pertama, kita bagi dua, ada peraturan perundang-undangan dan jenis dan hierarki. Yang pertama ini bisa kita lihat yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada TAP MPRS, Undang-Undang atau peraturan pengganti peraturan perundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perda provinsi, Perda kabupaten kota, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, selain itu apakah ada? Tentunya ada. Dan itu keduanya itu baik jenis dan hierarki maupun selain jenis dan hierarki itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan hierarki itu diatur dalam pasal 7. Selain jenis dan hierarki itu diatur dalam pasal 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, apa saja yang di luar jenis dan hierarki yang saya sampaikan tadi, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh parlemen, itu lembaga legislatif ya, MPR, DPR, DPD, lalu ada lembaga yudisial, MA, MK, lalu ada kementerian atau lembaga, PPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Lalu pemerintah daerah ya, DPRD provinsi, gubernur dan DPRD kabupaten kota, bupati wali kota, bahkan sampai tingkat kepala desa atau yang setingkat gitu ya.
lurah maupun camat gitu. Nah, selanjutnya bagaimana asas-asas dalam peraturan perundang-undangan? Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, lalu dapat dilaksanakan, lalu kedaya gunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan, eh, selanjutnya juga menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, dan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Lalu ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Lalu ada juga ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses peraturan perundang-undangan itu sendiri dibuat. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan? Ya, semoga cukup ya. Selanjutnya, ini ada proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang prosesnya yang pertama itu ada usul perubahan itu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Lalu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Lalu MPR mengadakan sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang diatur dalam pasal 37 ayat 3 amandemen Undang-Undang Dasar. Lalu putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 ya, anggota dari seluruh anggota MPR. Dalam pasal 37 ayat 4 amandemen. Nah, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam pasal 37 ayat 5 amandemen Undang-Undang Dasar ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Apakah cukup peserta didik semua? Ya, mungkin kalau tidak menjawab saya anggap cukup ya. Nah, lalu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Jadi ketetapan MPR ini adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, dan mengikat keluar berarti warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara yang terikat oleh ketetapan MPR. Nah, selanjutnya ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bagaimana sih proses pembentukan undang-undang terlebih dahulu ya? Saya akan jelaskan bahwa DPR dalam hal ini memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Dasar, lalu anggota juga berhak mengajukan usulan RUU. Pasal 21. Jadi proses selanjutnya itu rancangan undang-undang atau RUU itu dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Itu ada di pasal 20 ya ayat 2. Lalu apakah selain DPR itu bisa juga mengajukan undang-undang? Tentunya bisa. Di sini ada juga Presiden. Nah, Presiden dalam hal ini pemerintah gitu ya, pemerintah juga berhak mengajukan RUU.
dalam pasal 5 ayat 1 amandemen Undang-Undang Dasar. Dalam hal RUU itu tidak disahkan dalam waktu 30 hari ya, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan gitu ya. Jadi mengesahkan undang-undang ini ada persetujuan bersama dari DPR dan Presiden gitu ya, terkait mengesahkan UU. Nah, bagaimana jika RUU dibahas oleh DPR dan Presiden itu juga jika tidak mendapat persetujuan bersama, tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Jadi ada dua perbedaan ya, kalau mendapat persetujuan itu jika tidak disahkan pun dalam waktu 30 hari, RUU itu tersebut itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Tapi jika tidak mendapat persetujuan bersama itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Lalu ada Perpu ya atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dimana itu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa gitu ya. Atau keadaan darurat gitu ya, keadaan darurat jika ada bencana ataupun ketika ada perang dan lain-lain ataupun ketika memang ada desakan dari masyarakat ya terkait undang-undang itu harus dibatalkan atau bagaimana, maka dikeluarkanlah Perpu oleh Presiden. Lalu ada peraturan pemerintah yang tahap penyusunannya itu terdiri dari tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, bukan kementerian ya, sesuai dengan bidang dan tugasnya. Lalu ada tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah ini dengan bentuk panitia antar kementerian biasanya atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Yang selanjutnya ada tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara ya. Nah, ada juga peraturan Presiden yaitu Perpres yang dimana proses penyusunannya itu ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu bagaimana pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar lembaga ya, pemerintah non kementerian yang oleh pengusulnya. Lalu ada pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Lalu ada pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Lalu ada peraturan daerah provinsi atau Perda yang dimana ada dua usulan. Yang pertama bisa oleh DPRD provinsi maupun oleh gubernur sebagai di sini pemerintah. Tidak beda jauh dengan undang-undang ya pengajuannya. Jadi di sini DPRD mengajukan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis, lalu dibahas secara bersama-sama oleh gubernur dan DPRD provinsi. Nah, jika mendapat persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Nah, bedanya hanya disahkan oleh gubernur. Nah, jika diajukan oleh gubernur, lalu dibahas juga oleh DPRD provinsi secara tertulis dan dibahas rancangannya oleh bersama DPRD provinsi bersama gubernur gitu ya. Jika disetujui bersama gitu ya, maka Perda ini disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. Nah, lalu ada juga peraturan daerah kabupaten kota gitu ya, yang secara pembuatannya tidak jauh dengan Perda provinsi tadi gitu ya, dimana kalau tadi itu gubernur dan DPRD provinsi, ini hanya wali kota dan DPRD kabupaten kota. Tuh. Nah, selanjutnya selesai sebetulnya masih ada satu materi, tetapi karena mungkin saya agak ngeheng teman-teman, saya akan stop share dulu.
Nah, satu lagi itu ada terkait, nah, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada pengetahuan hukum, lalu pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, dan perilaku hukum. Nah, perlu saya jelaskan yang dimana pertama prosesnya adalah pengetahuan tentang hukum. Secara general itu hak dan kewajiban warga negara ya atas bela negara itu perlu diketahui oleh masyarakat. Juga pengetahuan hukum secara luas ya, baik itu hukum yang menyangkut publik utamanya gitu ya, harus dipahami oleh masyarakat gitu ya, agar masyarakat paham hukum dan tidak dibodohi lagi oleh oknum-oknum yang memang sering menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam gitu ya. Lalu pemahaman akan kaidah-kaidah hukum juga ini perlu masyarakat pahami, atau kalian sebagai masyarakat ya, peserta didik sekalian harus juga paham terhadap hukum gitu ya, agar kalian bisa menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kalian juga sebagai masyarakat gitu ya, sebagai pelajar apalagi peserta didik sekalian harus menampilkan perilaku hukum gitu yang sesuai dengan hukum gitu. Yang taat hukum contohnya apa? Misalnya kalian tidak membuang sampah sembarangan. Kalau yang memang di sini sudah punya SIM gitu ya, ketika berkendara kemana-mana harus memakai helm, harus membawa dokumen-dokumen kendaraan dan dokumen surat izin mengemudi dan lain-lain gitu ya. Dalam mengatur urusan tanah pun gitu ya, kalian mungkin orang tua kalian itu harus mulai membuat sertifikat tanah dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kurang lebih materi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari ke peserta didik sekalian ada pertanyaan, saya persilahkan kalau memang ada pertanyaan. Nah, kira-kira ada pertanyaan enggak dari peserta didik sekalian? Nah, karena Zoom Meet saya terbatas mungkin ya, kawan-kawan sekalian peserta didik, jika ada pertanyaan mungkin bisa lewat WhatsApp group yang sudah kita buat gitu ya. Untuk selanjutnya mohon dibagi kelompok, bagi kelompok ya, kelompok kecil. Lalu saya akan sedikit memberikan tugas gitu ya, tugas kepada kalian. Itu tugas individu untuk hari ini. Kalian diharapkan untuk membuat ringkasan ya, ringkasan tentang peraturan perundang-undangan, dan dibuat kelompok belajar ya. Di sini ada 6 partisipan gitu ya, 6 partisipan. 5 partisipan dibuat kelompok 2 atau 3 gitu ya, 2 kelompok. Dan diharapkan untuk menelaah kasus perbuatan melanggar hukum, lalu temukan satu kasus yang ada di sekitar kalian gitu ya, seperti pelanggaran lalu lintas, terus juga siapa yang melakukan itu, bagaimana kebiasaan itu bisa terjadi gitu ya. Jadi lalu buatlah gagasan kalian ya, dan bagaimana upaya mengatasi kasus tersebut. Susunlah telah kalian itu secara sistematis, kembangkan kreativitas kalian dalam menyusun laporan hasil telah ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan juga bisa disampaikan di grup WhatsApp ya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan kepada teman-teman sekalian, teman-teman peserta didik.
Nah, mungkin kalau nggak ada, saya akan sedikit memberikan kesimpulan ya bahwa peraturan perundang-undangan gitu ya, harus bagaimana memaknai peraturan perundang-undangan, kita harus paham dari cara pembentukannya, terus kenapa harus ada peraturan perundang-undangan itu sendiri gitu ya, bagaimana prosesnya agar teman-teman sebagai masyarakat ya, peserta didik, kalian pun pelajar sebagai masyarakat bisa gitu ya memahami bagaimana prosesnya gitu ya, dan bisa mengawasi kinerja dari wakil rakyat gitu ya, anggota dewan yang ada di pusat, di Senayan gitu ya, pemerintah pusat di sana, lalu ada yang di daerah gitu ya. Agar kalian bisa menganalisis gitu ya, bagaimana eh, suatu produk hukum itu keluar gitu ya. Nah, teman-teman sekalian harus paham juga, bisa menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena adalah kalian sebagai pelajar gitu ya, harus bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, hak kewajiban kalian sebagai masyarakat gitu ya, dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena kalian adalah masyarakat yang terpelajar gitu ya. Contoh kecilnya adalah kalian bisa gitu ya, bisa apa ya, bisa melaksanakan tata tertib di sekolah, itu adalah salah satu contoh perilaku hukum gitu ya. Nah, maka dari itu dari hal yang paling terkecil gitu ataupun keluarga gitu ya, peraturan di keluarga kalian harus bisa laksanakan ya, apalagi di sekolah gitu. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Mungkin dari refleksi kegiatan ini sudah saya beri tugas tadi ya. Tugasnya saya ubah untuk tidak membuat ringkasan, tetapi video apa ya, video kalian apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini gitu ya, dan dikirim di WhatsApp grup juga. Nah, untuk tugasnya dikumpulkan 1 hari sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya. Mungkin nanti langsung bisa kumpulkan di grup setelah hasil analisis kalian gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan doa rasa syukur gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan rasa syukur kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Semoga dengan materi yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada peserta didik sekalian gitu ya. Dan materi ini menjadi berkah untuk kita semua gitu ya. Dan bagaimana peserta didik sekalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, mengenai makna peraturan perundang-undangan ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih semuanya.